Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan presentasi terkait permasalahan yang ada di industri amonia. Perizinkan memperkenalkan diri, saya Fatah Rauf Rohim dan teman-teman tim saya Hasbiullah Muhammad dan Aditya Krisna akan membawakan presentasi pada kali ini. Baik, industri amonia adalah sektor yang berfokus pada produksi amonia, senyawa kimia yang sangat penting dalam berbagai industri, terutama di bidang pertanian. Amonia digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pupuk yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan hasil pertanian. Tanpa pasokan pupuk berbasis amonia, jumlah populasi dunia saat ini diperkirakan hanya akan mencapai 2-3 miliar orang. Dalam sektor pertanian, nitrogen merupakan nutrisi yang paling banyak dikonsumsi dibandingkan dua nutrisi utama lainnya, yaitu fosfor dan kalium. Pada tahun 2018, kebutuhan nitrogen mencapai 104 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fosfor yang mencapai 46 juta ton dan kalium sebesar 37 juta ton. Sejak tahun 1946, produksi amonia terus meningkat, hingga pada akhirnya nilai produksi tahunannya mencapai sekitar 100 miliar US dollar. Industri ini tidak hanya mendukung pertumbuhan pertanian, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian global. Produksi amonia dapat berlangsung dalam beberapa metode produksi. Salah satunya ialah proses Kellogg-Brown. Pada metode ini, proses manufaktur amonia terdiri dari beberapa bagian proses, yaitu tahap desulfurasi gas alam, tahap gas reforming, tahap gas shifting, tahap purifikasi, dan tahap pembentukan amonia. Next. Identifikasi masalah. Masalah yang kami angkat dari industri amonia adalah proses metanasi, yang lebih dikenal sebagai proses sambat liar. Proses ini adalah proses yang melibatkan antara karbon dioksida bereaksi dengan hidrogen untuk menghasilkan metana. Ada beberapa kekurangan umum yang ada pada reaksi ini, pada kebanyakan industri amonia. Di antaranya adalah penggunaan energi yang sangat besar. Karena proses eksotermik ini membutuhkan panas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius untuk mencapai konversi efisiensi wajar, sehingga akan mengonsumsi biaya energi yang sangat besar. Permasalahan selanjutnya adalah deaktivasi katalis. Pada umumnya, katalis yang digunakan untuk reaksi ini adalah nikel. Pada suhu yang tinggi, nikel akan rentan untuk mengalami sintering sehingga aktivitasnya akan berkurang, efisiensinya akan berkurang seiring waktu. Selanjutnya adalah permasalahan terkait termodinamika. Pada proses ini, terutama pada suhu tinggi, akan menghasilkan produk samping. Salah satunya adalah karbon monoksida, yang dapat menurunkan selektivitas dari hasil proses sabatier. Yang terakhir adalah genetika lambat. Ketika suhu yang tinggi ini diturunkan dan pada suhu yang lebih rendah, reaksi ini akan mengalami pelambatan yang sangat signifikan sehingga konversinya akan berlangsung sangat lama. Baik, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi berupa adopsi teknologi plasma untuk meningkatkan efisiensi energi serta mengurangi kerusakan katalis akibat sintering tadi. Oleh karena itu, kami di sini akan memperkenalkan teknologi berupa DBD reaktor, DBD plasma reaktor alias dielectric barrier discharge reactor, yang mana bekerja dengan mengalirkan arus listrik yang tinggi ke dalam sistem, serta mengakibatkan elektron-elektron molekul gas mengalami eksitasi menuju energi yang tertinggi, hingga mendekati atau mencapai energi aktivasi. Perbedaannya dengan reaktor termal adalah, pada reaktor plasma, terutama pada jenis cold plasma, konversi energi yang terjadi itu cukup efektif dikarenakan hal ini dapat dilihat dari suplai energi yang tinggi kepada sistem dan juga suhu pada reaktor yang cukup rendah, di mana itu artinya suhu yang cukup rendah itu mengindikasikan adanya kilos yang cukup kecil, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwasanya pada reaktor DBD ini itu energi efisiensinya sangat tinggi gitu. Kemudian eh, bagaimana dengan adopsi teknologi ini terhadap teknologi-teknologi sebelumnya? Untuk untuk kompatibilitas dari teknologi DBD ini sendiri itu sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan ketika pengujian katalis metanasi termal seperti NU, RO, CO dan lainnya itu sangat berperforma baik pada plasma reaktor ini, sehingga apabila
teknologi ini menggantikan eh, katalis reaktor terlama sebelumnya, maka dapat memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Namun juga akan tetapi malah menghasilkan hasil yang lebih baik dikarenakan dapat mencegah sintering katalis. Dan yang terakhir, dengan adanya teknologi ini, kami mengharapkan bisa untuk mengimplementasikan teknologi ini pada unit gas reforming dan metanator. Next. Berikut adalah gambar terkait DBD plasma reaktor yang mana DBD ini nanti bakal mengeluarkan gas inlet, memasukkan gas inlet, kemudian akan ditembakkan energi yang sangat tinggi, yang mana pada energi yang sangat tinggi ini nanti bakal menyebabkan menyebabkan molekul-molekul gas akan mengalami eksitasi elektron sehingga dapat memenuhi energi aktivasi yang dibutuhkan. Nah, berikut di bagian kanan layar itu adalah gambar dari rupa teknologi di bidang reaktor pada industri, dan kemudian untuk secara secara diagramnya itu bisa dilihat di bagian kiri. Next. Pada kesimpulannya, dengan pengaplikasian teknologi plasma pada unit metanator dan reformer, diharapkan konsumsi energi dari kedua unit tersebut dapat dikurangi. Selain itu, dengan kondisi operasi yang relatif tidak ekstrim, dapat menurunkan frekuensi sintering pada katalis dan pada suhu tinggi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya pada produksi amonia. Dengan demikian, solusi terkait plasma dan katalis yang tepat dapat meningkatkan biaya 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 dari proses industri, sehingga membukakan jalan untuk pengaplikasian energi bersih yang semakin mencukupi kebutuhan energi pada sektor bidang. Sekian dari kami, kelompok 1 atas presentasi pada hari ini terkait industri amonia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.